Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita bisa mereview pembuatan pakan. Dan untuk kali ini katakan karena musimnya masih penghujan, ini pupuk kita masih kita tampung terlebih dahulu karena belum bisa menjemur. Biasanya kalau musim kemarau ada panas lah, itu kita sekitar 50% kita jemur, yang 50% langsung dari kandang, biar nanti kadar airnya tidak terlalu tinggi. Nanti biar kalau kita karungi tidak KA-nya tidak terlalu tinggi lah. Yang paling utama di situ. Dan kita dalam proses untuk pencoporan lebih mudah. Yang paling utama di situ. Jadi biasanya kalau musim kemarau kita panen sebagian sekitar 30-40% kita jemur sampai kering, nanti kita campur dengan yang langsung panenan dari kandang. Dan kalau yang pakan ini sudah termasuk complete feed dan lengkap lah. Yang paling utama ada hijauan berupa rumput pakcong, ada juga legum atau ramban dari daun singkong. Daun singkong tidak beracun mas, tidak, aman, asalkan kita chopper, kita campur bahan-bahan lain. Singkong karet bisa, singkong Papua bisa. Kalau kita pakai singkong buah atau pohung itu, di situ kita campur bahan keringnya berupa tumpi, pongkol singkong, dan konsentrat untuk indukan yang tinggi karbo. Karena apa kalau ketiga karbo? Karena ya indukan butuh banyak energi lah, yang paling utama di situ. Kalau kita tinggikan protein, konsumsinya akan semakin tinggi di situ. Jadi kita maksimalkan dengan karbo biar konsumsinya pakan itu tidak terlalu tinggi. Ini kita chopper, kita raduk, sudah aman lah. Kenapa kok kita pakai daun singkong? Untuk menekan kebutuhan konsentrat. Dan konsentrat itu kita kasih singkong murni biar konsumsinya tidak terlalu membengkak. Soalnya kekenyangannya lebih tinggi lah, dan pongkol singkong juga menahan kekenyangan. Ada yang komen pongkol singkong sebaiknya untuk bahan bakar. Ada yang bilang gitu, tapi ya selama kita menggunakan pongkol singkong, menggunakan singkong murni itu berbahaya. Ya nyatanya ya aman-aman aja. Domba kita tidak ada paduan suara, yang semula tinggal tulang dan kulit itu juga hasilnya semakin gemuk-gemuk. Dan coba kita ya banyak yang anak ganda, lepas apeh di kisaran 20-30 itu tidak terlalu berat di situ. Jadi kalau yang mengatakan pakan gini ya itu terserah lah kalau kita pribadi. Tapi yang paling utama pakan itu bagaimana kita caranya mengevaluasi, menganalisa mana yang ada di sekitar kita yang mempunyai potensi. Kalau kita janggal jagung tidak pakai, sekam giling juga tidak pakai, jerami tidak pakai, apalagi ya, bekatul kita tidak pakai. Karena bekatul dulu kita pernah kejadian domba-domba kita banyak yang rusak dan mati karena kecampuran bukan sekam giling, malah sekam murni. Jadi di rumennya itu mengendap sekam. Jadi kita untuk bekatul itu kita fobia lah yang paling utama di situ. Ini
sudah termasuk complete fit, jadi kita tinggal kasihkan. Tapi kalau untuk yang cempe, persentase cempe itu berbeda lagi. Untuk pongkol singkong, kenapa kita pakai pongkol singkong atau singkong murni? Karena basic kita sebelumnya ya dari pengolahan limbah singkong, jadi pengolahan tepung dari singkong lah. Nah, ini daun singkongnya. Soalnya kita kalau daun singkong ini hampir sama seperti singkong, mempunyai ketagihan. Kalau domba itu sudah pernah merasakan pakan yang ada singkongnya, ada daun singkongnya, itu kalau tidak diberi meskipun sedikit, dia mesti paduan suara karena ada yang beda di situ. Kalau pakcongnya murni langsung, kalau daun singkongnya biasanya kita silase. Soalnya kita dalam sekali panen kita tampung dari petani-petani sekitar, kita silase, nanti berpas waktu kita coba rumput, kita campur dengan konsentrat, dengan bahan kering untuk menurunkan kadar air. Dan untuk singkongnya, kita singkong murni. Nah, inilah singkong memang benar-benar ibaratnya bukan afkiran, bukan yang grade terendah, tapi singkong yang memang untuk produksi tepung atau biasanya untuk tape. Karena yang paling utama nutrisinya itu jauh besar kalau yang besar-besar di situ. Memang mahal. Dulu 2.500 sampai 3.000 pas singkong harganya tinggi, ya kita beli. Soalnya nutrisinya ke ternak itu jauh beda. Pas waktu singkong mahal, kita substitusi lah pakai singkong-singkong yang afkir, hasilnya ke ternak juga sangat jauh berbeda. Jadi kalau singkong itu biasanya kita yang murni lah yang paling utama di situ. Jangan untuk ternak, jangan pakannya yang grade rendah lah. Soalnya nanti dampaknya sangat besar. Dan singkong itu beresiko. Resikonya satu, kenyang. Kedua, kantong susunya besar-besar. Selain kita tunjang dengan genetik awasi. Yang ketiga, itu beresiko kegemukan di situ. Jadi, kalau kita dari petani-petani kurus, kita berani nampung, berani membeli. Karena ya andalannya ini. Tapi ini kalau tidak kompeten juga berbahaya. Nanti bisa asidosis. Dan alhamdulillah dengan kita publikasi lah daun singkong wilayah Kediri Raya ya semakin banyak peminat. Singkong juga banyak yang menggunakan untuk pakan. Pongkol singkong kering juga banyak. Peternak-peternak besar juga banyak. Alhamdulillah lah. Dengan kita memberikan informasi itu dipakai, alhamdulillah. Tapi kalau sebaiknya para peternak yang mengawali membuat pakan, ya sebaiknya sharing lah di situ. Kita juga akan welcome, akan memberikan informasi yang apa adanya yang kita alami, karena singkong itu memang punya dampak positif. Daun singkong juga sama, tapi juga punya dampak negatifnya. Nanti bisa sharing-sharing lah. Soalnya wilayah yang sering komunikasi dengan kita, petani-petani wilayah Lampung, karena di sana melimpah untuk singkongnya. Kita ke kandang saja, ini biar diteruskan lagi. Ya, ini full blood awasi kita, Wisang Geni. Kalau ada yang minat, 35 juta. Produktif, kita pakai 1 tahun. Impor peternak akar rumput yang terakhir, ini imporan terakhir. Dan rekod anaknya dominan kembar, dan pernah kembar 3, 4, bahkan 5 di situ. Yang sebelumnya cuma 1 indukan, dengan ini alhamdulillah
bisa kembar. Kita ke sana dulu, ke kandang. Nah, ini kita tanami singkong, tapi tidak berhasil karena dimakani angsa. Nah, ini alhamdulillah cuacanya sudah panas, dan alhamdulillah kita rencana besok kalau belum sempat buat video, mungkin akan kita pengiriman. Ada mana ya? Ini cross ini. Kalau ini kan cross ya. Kita bilang komposit ya enggak pantas. Tapi cross poil 2 pasang. Dan ekor gemuk ini memang kita membantu petani sekitar karena membutuhkan untuk biaya anaknya sekolah. Jadi kita bantu belilah. Dan alhamdulillah sebelum kita kawinkan kita cekkan USG, dan ini 2 ekor ini kalau memang pembelinya rezeki, ini nanti bunting dengan sulfok. Untuk harganya 1,5 juta, jadi 3 juta ya kan, 3 juta. Beliaunya sebenarnya request dengan awasi yang sudah bunting, tapi di kita ini yang awasi ini harganya 3,5 juta. 1, 2, kalau yang ini 3.750.000 di situ. Kalau itu ingin jogrok oke, ingin timbangan juga oke. Tapi beliaunya memilih budgetnya 4,5 juta sebelumnya, tapi kita tawarkan 5 juta 3 ekor. Yang 1 ekor ini F1 awasi karena ingin dan membeli turunan awasi, karena beliaunya sudah dapat testimoni lah atau pengakuan yang menggunakan pejantan F1 awasi bagus, hasil anaknya super. Cempennya kalau jantan itu katakan standarnya kalau domba lokal itu usia 1 tahun, kalau cross awasinya cuma butuh waktu kisaran 5-6 bulan. Panen lebih cepat meskipun harga katakan sama seperti domba lokal, tapi kita lebih cepat panen di situ katanya beliau. Soalnya ini kita kirim ke Kediri sini, soalnya sudah sering dapat testimoni dengan awasi. Jadi sebenarnya kalau ini kemarin kita kawinkan awasi, beliaunya lebih suka. Tapi kita jelaskan, ini kalau bunting alhamdulillah, kalaupun tidak masalah gitu. Soalnya kita sebelum kita kawinkan kita cekkan USG oleh Mas Arju, sahabat sapi kosong, kita kawinkan alhamdulillah di situ. Dan harapannya kita lihat perkembangan badannya itu semoga benar bunting di situ. Kalau kita lihat perkembangannya badannya ya seharusnya bunting, tapi kita tidak menjamin di situ. 3 ekor, 2 ekor indukan poil 2 pasang, 1, 2, dan F1 awasi jantan ini 5 juta di situ. Dan ini besok kita pengiriman juga, mungkin akan, kalau teman-teman ingin ya mungkin akan kita buatkan video lah nanti pengiriman, biar tidak dikatakan menipu atau gimana. Itu ya besok akan kita kirim lah. Ini 2,5 juta, cross texelnya nanti harganya di kisaran 1.500-an, ada yang 1.300, 1.200 di situ. Soalnya kita lihatnya bobot di situ. Dan yang super gadingan kita ini juga ketemunya di kisaran berapa? 2 jutaan lah. Tapi posturnya hampir sama seperti indukan
yang 3 ekor ini, 1, 2, 3 itu untuk postur loh, dan bobot juga hampir mendekati. Ini padahal masih diri, tapi kita juga memberikan informasi meskipun usianya sekitar 5 ke 6 bulan kemarin sudah dikawin itu. Soalnya kita taruh di sini, dia tidak mau, temennya kecil-kecil, mintanya temennya besar-besar. Soalnya sebelumnya kita temennya ini kan di sini F1 awasi, di sini agak besar-besar, kita sandingkan dengan bibitan dari petani, itu tidak mau. Jadi kita taruh di sini dan semuanya sudah bunting, ya kan, kecuali ini juga belum bunting, tapi masih muda yang itu, yang F2 awasi. Ini yang dikawin di situ. Tapi kalau bunting ya tidak masalah, asalkan makannya berkualitas. Soalnya kalau kita kisaran usia 12 bulanan itu terkadang sudah punya cempe. Kalau memang benar breedingan kita sendiri, biasanya seperti itu. Kalau kita katakan dulu mendatangkan bibitan dari peternak-peternak yang lain, yaitu terkadang yang siap-siap kawin bobot 25 ke 30, terkadang birahinya masih 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan di kandang kita. Soalnya kita, dan ini yang peternak Kediri ini, yang semula kambing pindah ke domba, ini ya kita berikan informasi. Kalau nanti ingin menjual ya kita bantu jual. Kita tidak berani menjamin kita bisa membeli, tapi kita bantu semaksimal mungkin. Seperti kemarin di Facebook, kita juga disuruh menjualkan F2 Dorper yang katanya F2, tapi hasil anaknya juga bagus-bagus sebenarnya. F2 Dorper jantan, beliaunya mau ganti inilah bocil-bocil kecil ini, F2 awasi rencana di situ, tapi kita masih belum bisa membawa kemarin karena kita bawa pakan. Kalau nanti sudah di sini nanti akan kita review, yaitu belinya jantan F2 dan betina-betina Texel. Dulu rencananya mau dibeli semua hasil breedingan dengan asumsi harga katanya 90 sampai 100, tapi setelah panen ya tidak berani. Bahkan bilangnya kalau satu mobil baru mau lah di situ. Jadi peternaknya minta bantuan pada saya, tapi sistemnya ya bisa WA lah, nanti takutnya gimana-gimana. Soalnya kita ya hanya sekedar membantu. Nanti kita kayak seperti ini, kita keuntungannya dari kenaikan bobot kayak yang full blood Dorper itu ya kita mematok 350, ya kita lebihnya ya di bobotnya. Kalau bobotnya di atas 50 ya kita untung di situ. Nah ini F cross Dorper, yaitu F1 itu, F1 awasi itu. Beliaunya F2 Dorper pindah ke F2 awasi, rencana di situ. Dan pesan pada para peternak lah, kalau punya full blood lah, dan kalau ingin upgrade itu kalau bisa ya indukan itu minimal ya di atas 30 minimal, jangan beli di bawah 30. Nah nanti jangan, kalau di bawah 30 jangan berasumsi atau berkeinginan untuk cempenya itu berkualitas di situ. Kalau indukan-indukan kita, kalau yang sudah BCS-nya sudah bagus, katakan kayak ini juga mendekati 50. Kemarin kalau masih kurus ya sekitar 40-an. Di situ kalau yang ini katakan mendekati, ini laku ke Blitar
5 juta, bobot 58-an di situ. Dan betina cross texel ini sopas atau apa ini di situ. Ya kalau yang ini untuk upgrade, mencetak bibitan lah. Kalau untuk F2 awasi, kalau untuk F1 awasinya ya untuk apa? Untuk upgrade dan untuk korban kayak seperti ini ya, untuk korban. Ini di wilayah Bekasi. Beliaunya daripada domba priangan ingin mencoba pakai F1 awasi karena beliaunya membeli F2 awasi, nanti rencana dikawinkan priangan, kawinkan betina-betina yang ada di sekitar sana, yang harapannya nanti kalau dengan F2 awasi, satu berkualitas, yang kedua muncul tanduk. Soalnya di wilayah Jawa Barat Jabodetabek, Banten itu dominan tanduk, dan wilayah Pantura biasanya dominan tanduk yang diinginkan. Kalau tidak tanduk biasanya nilai jualnya sangat rendah. Mungkin kayak seperti konten untuk hari inilah, itu request dari teman-teman, Mas, kalau jualan juga ada edukasinya lah, mungkin 50% dari video itu atau 40%, soalnya selain nanti timbang harga, nanti juga mengedukasi lah, harapannya di situ. Seperti ini adalah request dari yang sering nonton, yang sering WA saya di situ. Soalnya kalau jualan saja banyak, tapi kalau kita kan judulnya dan lain-lain itu jualan, karena yang pangsa pasarnya yang paling tinggi adalah kalau kita mereview harga di situ. Jadi untuk yang tadi 5 juta 3 ekor itu ya karena kita belinya dari petani dan kita tidak menjanjikan nilai jual untuk cempe itu sendiri. Katakan ini 1,5 juta lah ketemunya. Nanti kalau toh bunting ya rezeki, kalaupun tidak ya tidak masalah. Dan nanti kalau indukan katakan yang seperti ini, ekor gemuk ini, hasil anaknya tidak berekspektasi di atas indukannya, ya kisaran dia 1 juta, 1,5 juta kan di situ tuh. Katakan dari jantan yang 2 juta kan ya seperti itulah kurang lebihnya. Kalau ada saran, kritikan ya WA atau bisa di kolom komentar. Saran dari para subscriber, para peternak akan sangat membantu dan sangat membuat peternakan ini berkembang. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.